Om Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Sukayasa dengan NIM 2464813010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan modifikasi perangkat pengajar yang sebelumnya didapatkan pada saat melaksanakan PPL 1. Nah, adapun video ini merupakan video sebagai penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan juga pengajarannya. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuk kepada pembahasan. Nah, pertama terkait dengan pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah perangkat ajar, kemudian yang kedua adalah modifikasi. Nah, perangkat ajar ini merupakan beragam materi pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Kemudian terkait dengan modifikasi, ini merupakan suatu tindakan untuk mengubah sesuatu, baik itu benda, ide, atau metode dari bentuk atau kondisi semula menjadi bentuk baru atau kondisi yang telah diperbaharui. Nah, modifikasi ini penting dilakukan untuk memperbaiki beberapa hal yang dirasa belum sesuai atau perlu untuk mendapatkan perbaikan. Nah, yang pertama di sini terkait dengan modifikasi identitas. Nah, di sini saya sudah melakukan modifikasi atau perbaikan. Pertama terkait dengan identitas dari modul yang telah diberikan. Nah, sebelum saya memodifikasi, tampilan daripada identitas dari modul tersebut adalah seperti pada slide. Jadi di sini penulisannya itu adalah mendatar, dan sedangkan setelah saya modifikasi maka penulisannya itu menjadi ke arah bawah. Dan alasan kenapa saya melakukan modifikasi pada tata letak terkait dengan identitas modul ini adalah untuk mempermudah nantinya dalam melihat identitas dari modul ini, sehingga tidak ada kerancuan dalam memahami apa identitas dari modul yang akan diajarkan nantinya. Nah, kemudian di sini terkait dengan hal-hal yang ditambahkan. Nah, jadi setelah saya melakukan pengamatan dan juga menelaah terkait dengan modul yang diberikan oleh Guru Pamong, ada beberapa hal yang masih belum ada di modul tersebut. Dan di sini sudah saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan elemen, kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Di sini saya mengambil 3 profil. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua bernalar kritis, dan yang ketiga gotong royong. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Nah, jadi di sini saya menjabarkannya agar mudah untuk dimengerti. Kemudian yang keempat adalah target peserta didik, itu masih belum dicantumkan di modul sebelumnya, tapi sudah saya modifikasi agar tercantum. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang digunakan. Nah, selanjutnya modifikasi tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya melakukan perbaikan, antara CP dan TP ini digabung. Jadi capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami gejala kemagnetan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk TP-nya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok tentang induksi elektromagnetik, peserta didik dapat menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik dengan benar, kemudian memberi 3 contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi dinamo dan generator dengan benar, dan yang terakhir menjelaskan fungsi transformator dengan benar. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya modifikasi khususnya pada bagian tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran sebelum modifikasi itu di sana belum menjelaskan terkait aktivitas apa yang akan dilakukan oleh siswa hingga siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga saya modifikasi dengan menambahkan kata sebagai berikut, yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik dengan benar. Nah, jadi di sini ada aktivitas yang
dilakukan oleh peserta didik, yaitu melakukan literasi dan juga diskusi. Jadi ini untuk memperjelas tujuan dari pembelajaran itu. Kemudian berkenaan dengan hal yang ditambahkan. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya tambahkan dari modul yang sudah diberikan. Yang pertama, kompetensi awal. Nah, jadi ini masih belum tercantum di modul atau RPP guru, dan saya tambahkan. Jadi kompetensi awal ini seperti yang kita ketahui merupakan pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mencapai atau sebelum memasuki materi yang baru. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna, ini masih belum dicantumkan. Dan yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, jadi untuk pertanyaan pemantik ini masih belum disertakan di modul ajar dari guru tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pengayaan dan remedial, ini masih belum dicantumkan, sehingga saya modifikasi modul tersebut agar mencantumkan terkait dengan pengayaan dan remedial ini. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran, menurut saya itu sudah berlangsung dengan baik, sehingga saya langsung saja menuju kepada modifikasi LKPD. Nah, jadi di modifikasi LKPD ini saya mengamati ada 3 hal yang harus diperbaiki. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa di tujuan pembelajaran ini ada penambahan kata yang awalnya tidak menjelaskan terkait bagaimana siswa itu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian saya tambahkan dengan kata melalui kegiatan literasi dan diskusi. Kemudian poin kedua yang saya amati adalah terkait dengan materi. Nah, sebelum dilakukan modifikasi, materi yang diberikan pada LKPD itu cenderung sangat sedikit dan juga tidak ada gambar yang menyertai, dan hal ini takutnya menyebabkan pemahaman peserta didik itu semakin abstrak karena tidak diberikan contoh berupa gambar. Nah, jadi di sini hal yang saya modifikasi adalah dengan menambahkan materi agar menjadi lebih lengkap. Kemudian saya juga menambahkan gambar daripada induksi elektromagnetik dan juga gambar dari generator. Nah, adanya penambahan gambar ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk lebih mengetahui terkait benda-benda yang menggunakan prinsip daripada induksi elektromagnetik. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan petunjuk pengerjaan. Nah, jadi di modul sebelumnya itu tidak menjelaskan terkait dengan pembuatan kelompok. Jadi itu berada di kegiatan pembelajaran, namun di LKPD itu tidak dijelaskan. Kemudian tidak dijelaskan juga terkait dengan sumber-sumber lain selain video yang diberikan dan juga buku. Dan yang ketiga yang saya cermati dan hal yang menjadi poin untuk diperbaiki adalah terkait dengan diskusi. Nah, diskusi laporan yang akan atau menjadi luaran dari diskusi tersebut. Jadi di LKPD sebelumnya di sana hanya dijelaskan format kertas atau format tulisan dan juga presentasi PPT. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya pun memodifikasi LKPD ini dengan menambahkan poin yang pertama, yaitu bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang secara heterogen. Jadi ini bertujuan untuk memperjelas pengelompokan siswa di kelas. Kemudian poin kedua, di sana saya menambahkan sumber-sumber online yang terpercaya. Jadi bahan bacaan dari guru, dari murid atau dari siswa itu tidak hanya melalui link video yang diberikan dan juga buku saja, tetapi di era digitalisasi ini mereka juga dapat mencari sumber-sumber bacaan yang terpercaya. Kemudian poin ketiga di sini terkait dengan laporannya. Kalau sebelumnya dijelaskan hanya format tulisan dan PPT, di sini saya menambahkan yaitu format tulisan, kemudian presentasi PPT, infografis dan juga video singkat. Baik, sekian terkait dengan pemaparan yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya secara pribadi memohon maaf apabila dalam penyampaian hasil modifikasi bahan ajar ini terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengucapkan
Para Mesanti, Om Santi 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 Om, Salam Harmoni.